Ergonomi adalah filsafat ilmu yang mempelajari tentang gerakan manusia beserta keterbatasannya. Dalam penerapannya, ergonomi digunakan untuk mendesain produk dan prosedur dengan efisiensi maksimal namun tetap aman. Contoh penerapan ergonomi adalah posisi operator dan pasien, penggunaan alat, serta desain ruangan dokter. Gangguan muskuloskeletal atau MSDS adalah sekelompok kondisi yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal manusia seperti otot, tulang, ligamen, sendi, tendon, dan syaraf yang mempengaruhi gerakan dan juga dukungan tubuh. MSDS dapat dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama yaitu adalah kelebihan beban kerja, yang kedua gerakan yang berulang, yang ketiga yaitu postur tubuh yang buruk, dan yang keempat yaitu cedera fisik dan juga penuaan. Forehead dentistry adalah prinsip dalam ilmu kedokteran gigi yang melibatkan 4 tangan, yaitu kerjasama tim antara dokter gigi, operator, dan asistennya dalam lingkungan yang ergonomis untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas perawatan, serta dari kesehatan fisik tim tersebut. Forehead dentistry terdiri atas 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah working posture. Posture adalah posisi yang dapat dipertahankan oleh tubuh ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring. Hal ini berhubungan dengan fungsi dari otot, keselarasan dari sendi, dan juga kesehatan tulang belakang. Apabila posisi dari pasien ataupun dari operator dan asisten tidak ergonomis, maka ini akan mempengaruhi produktivitas dari kerja dan juga kenyamanan dari pasien. Nah, untuk mencegah dari kemungkinan terjadinya muskuloskeletal disease pada operator dan juga asisten, perlu untuk diperhatikan posisi-posisi yang meliputi posisi dari kepala dan leher, posisi ketika duduk supaya lebih tegap dan juga simetris, kemudian posisi dari lengan dan bahu, kemudian posisi dari siku dan tangan, dan juga posisi dari kaki. Prinsip yang kedua adalah zona aktivitas. Nah, zona aktivitas ini adalah area untuk dokter gigi ataupun operator dan juga perawat melakukan perawatan kepada pasien. Nah, zona ini ditentukan oleh arah jarum jam. Hal ini dilakukan dengan membayangkan muka pasien sebagai jarum jam tersebut. Nah, di zona ini dibagi lagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu zona operator. Zona operator merupakan area untuk operator atau dokter gigi melakukan perawatan kepada pasien. Zona ini dimulai dari jam 7 hingga jam 12. Untuk poin yang kedua yaitu zona statis. Zona statis merupakan area yang terdapat paling sedikit pergerakan dan juga zona ini tidak terlihat oleh pasien. Oleh karena itu, zona ini digunakan untuk menyimpan instrumen yang jarang digunakan ataupun juga instrumen yang mungkin dapat menakut pasien. Zona ini dimulai dari jam 12 hingga jam 2. Yang ketiga adalah zona asisten. Nah, zona asisten ini dimulai dari jam 2 hingga jam 4. Di zona asisten ini hanya terdapat pergerakan oleh asisten. Selain itu, di zona asisten ini juga disertai dengan instrumen seperti suction dan juga light cure unit di dental chair. Untuk poin yang keempat yaitu ada zona transfer. Di zona transfer ini terjadi pertukaran instrumen dari ke operator atau dokter gigi dan juga perawat. Nah, di zona ini juga dilengkapi oleh instrumen-instrumen yang sering digunakan saat perawatan tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu motion economy. Motion economy merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghemat energi ketika mereka melakukan pekerjaan. Motion economy dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu terdapat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan juga kelas 5. Terdapat strategi untuk menghemat gerakan. Prinsip yang keempat adalah transfer instrumen. Transfer instrumen adalah proses memindahkan alat dan bahan ke atau dari operator dalam zona transfer kepada dokter gigi pada saat yang diperlukan. Untuk prinsip dasar dari transfer instrumen ini, ada transfer instrumen dilakukan dengan gerakan sekecil mungkin, cukup menggunakan jari, pergelangan tangan, atau siku. Yang kedua, instrumen harus diserahkan dalam posisi yang langsung siap digunakan agar dokter gigi dapat langsung memegangnya dengan benar tanpa perlu mengubah posisi pegangan. Yang ketiga, serahkan instrumen hingga dokter gigi benar-benar memegangnya dengan tepat sebelum menarik kembali tangan. Yang keempat, asisten harus memahami urutan tindakan yang dilakukan dokter gigi agar mengantisipasi dan menyiapkan instrumen berikutnya dengan cepat dan tepat. Untuk tipe transfer instrumen sendiri, yang pertama ada teknik transfer single handed atau pada operator tangan kanan. Dua, ada teknik transfer two handed. Yang ketiga, pemberian kaca mulut dan juga ekaplorer. Yang keempat, penggunaan non-locking tissue forceps. Yang kelima, pemberian benda kecil. Yang keenam adalah pemberian gunting. Permisi dok. Iya, selamat pagi Ibu. Mari silakan duduk. Perkenalkan, saya Fitria selaku dokter yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara ya Ibu? Saya Rania dok. Oh, baik, dengan Ibu Rania. Untuk Ibu Rania usianya berapa ya Ibu? Ya, 45 tahun dok. 45 tahun. Untuk alamatnya di mana? Di Bojonegoro. Di Bojonegoro. Untuk pekerjaan? Saya sekarang jadi pegawai kantoran aja gitu. Untuk riwayat pendidikan terakhir Ibu apa? Alhamdulillah S1 ekonomi. Iya, keren sekali ya Ibu. Terima kasih. Baik, untuk sekarang keluhan apa Ibu rasakan? Jadi saya ada sakit gitu dok di bagian gigi geraham kanan bawah. Itu kayak sakitnya sakit banget gitu. Sakit banget. Itu sakitnya terus menerus atau hilang pinggul ya Ibu? Terus menerus dok. Oh, terus menerus. Sakitnya tuh menjalar atau di satu sisi saja? Satu sisi aja. Satu sisi saja. Sudah diobati atau belum? Belum pernah. Belum pernah diobati. Untuk dibawa ke dokter juga belum pernah. Belum.
Apakah memiliki riwayat penyakit seperti sistemik atau darah tinggi, diabetes, seperti itu? Nggak ada sih dok. Tidak ada. Untuk riwayat keluarganya, apakah ada riwayat penyakit keluarga? Nggak ada. Tidak ada. Baik Ibu, setelah saya sudah rekap semuanya, saya perlu untuk pemeriksaan selanjutnya Ibu, untuk memeriksa apakah jika nanti terlalu parah kita akan bisa lakukan tindakan bisa itu juga atau tidak, nanti kita bisa diskusikan. Baik, mari Ibu. Baik Ibu, saya ingin untuk memulai pemeriksaan. Siap Ibu. Baik Ibu, setelah tadi saya melakukan pemeriksaan, saya melihat di geraham kanan belakang ya Ibu yang berlubang. Nah, lubangnya tuh sudah terlalu dalam Ibu. Nah, jadi ada dua option untuk perawatannya, yaitu bisa dengan perawatan saluran akar atau nanti dicampur. Nah, untuk masing-masing itu juga memiliki kekurangan, kelebihannya. Untuk perawatan saluran akar, nanti kita bersihkan dulu bagian atasnya yang terdapat kariesnya, lalu nanti kita ambil akar-akarnya, lalu kita lakukan tambangan. Itu untuk kekurangannya, nanti harganya mahal Ibu, dan bisa kemungkinan terjadi rasa sakit lagi. Tapi untuk cabutnya, ya, kekurangannya ada di estetikanya. Mungkin nanti giginya tidak ada, jadi kayak bikin insecure gitu kadang ya. Nah itu, tapi nanti bisa dilakukan pemasangan implan atau gigi firman pasang. Jadi untuk liburannya memilih untuk dilakukan perawatan saluran akar atau pencabutan ya Ibu? Pencabutan aja dulu. Oh, langsung pencabutan aja. Oke, baik Ibu, kita bisa lakukan tindakannya sekarang ya. Oke Ibu. Sini Ibu, bisa digigit. Oke Ibu, kita tadi sudah melakukan tindakan pencabutan. Untuk menunjang perawatan setelah pencabutan itu, sebaiknya nanti untuk kasarnya itu jangan dilepas dulu ya Ibu selama 1 jam. Terus untuk kedepannya selama 12 jam menggunakan mengunyahnya di sisi bagian yang lain. Terus hindari makanan panas, makan pedas atau makanan-makanan yang keras. Terus juga nanti jangan lupa tetap menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, dan merawat ke dokter gigi 6 bulan sekali ya minimal itu. Nah, lalu untuk cara menyikat giginya apakah Ibu sudah mengetahui? Sebenarnya udah tahu sih dok, tapi biar lebih share lagi. Oh iya, baik ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menyikat giginya. Ini seperti gigi Ibu ya, kita misalkan untuk bagian depannya kita menyikat giginya dari merah ke putih, dari gusi ke arah bawah satu arah saja. Terus untuk bagian bawah juga dari merah ke putih satu arah saja. Untuk bagian belakangnya dengan membulat-bulat ya Ibu. Lalu juga sisi kanan, sisi kiri juga sama membulat-bulat. Lalu setelah itu nanti untuk bagian sisi dalamnya dengan mencungkil Ibu, jadi ada satu arah dari gusi ke arah atas seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga sama. Nah, untuk setelah itu nanti bagian permukaan giginya juga satu arah ke arah depan seperti ini. Untuk yang sebelah sini juga ke arah depan satu arah. Terus jangan lupa juga untuk menyikat bagian lidahnya juga satu arah ya Ibu. Apakah sudah mengerti? Apakah ditanyakan atau yang masih dibingungkan oleh Ibu Rania? Udah ngerti sih dok, tapi mau tanya dong dok, kalau saya ngerasa sakit banget gitu, kan biasanya kalau habis pencabutan tuh kayak sakit banget gitu ya dok. Itu apakah saya diresepkan obat pereda nyeri atau gimana ya dok? Iya, nanti saya akan memberikan obat pereda nyeri. Jika memang dirasa nyeri sekali, bisa dikonsumsi obat nyerinya. Terus juga saya bisa lebih menyarankan Ibu untuk sementara mengonsumsi makanan-makanan yang dingin atau minuman yang dingin untuk mencegah adanya pendarahan lagi. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi Ibu? Nah, sudah. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih dokter. Iya.